warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yuli Ismawarti, NIM A510180231 dari kelas 4F Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nadianti, NIM 238 dari kelas 4F Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pusat Layanan Klinis adalah suatu prosedur yang menjadi acuan untuk seluruh aktivis pelayanan klinis agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Pada pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Layanan yang diberikan pun juga khusus, artinya berbeda dengan anak pada umumnya. Selain itu, layanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus juga berbeda-beda, karena tidak setiap anak berkebutuhan khusus mendapat layanan sepanjang hidupnya. SOP pelayanan anak berkebutuhan khusus merupakan suatu prosedur operasional standar dalam menjalankan tanggung jawabnya. Artinya, dalam melakukan tugas, para tim medis harus berpedoman kepada SOP yang telah ditetapkan. SOP yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh tim medis, di antaranya adalah dalam melaksanakan layanan akan berpedoman pada prosedur yang ada. SOP layanan klinis meliputi pelayanan medis, keperawatan, kebidanan, dan pelayanan profesi kesehatan yang lain. Dalam melaksanakan pelayanan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Perkembangan dan pelaksanaan yang diberikan pada pasien harus didokumentasikan melalui catatan rekaman. Terdapat perubahan rencana, maka harus dicatat dalam rekam medis. Persetujuan pasien ataupun pihak keluarga wajib mengetahui apabila ada tindakan medis yang beresiko. Persetujuan dan pemberian informasi untuk pasien wajib diarsipkan. Dalam melaksanakan layanan klinis, harus dimonitoring, evaluasi, dan kontinu. Tenaga yang kompeten sangat dibutuhkan untuk menjamin keselamatan pasien. Evaluasi harus dilakukan sebagai upaya tindak lanjut. Kasus gawat darurat harus diprioritaskan sesuai dengan SOP yang ada. Kasus resiko tinggi harus ditangani sesuai dengan SOP-nya. Saat pemberian layanan, tim medis harus memperhatikan hak dan kewajiban pasien. Kinerja tim medis dalam melakukan pelayanan harus dimonitor dan dievaluasi dengan indikator yang jelas. Keluhan pasien harus diidentifikasi terlebih dahulu, lalu didokumentasikan serta ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan pelayanan harus dilakukan secara tepat dan terencana untuk meminimalisir kesalahan yang ada. Pelayanan dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, perencanaan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, pemberian obat atau tindakan sampai dengan pasien pulang harus dijamin kesinambungannya. Pelayanan anestesi dan pembedahan harus dipandu oleh prosedur yang baku. Pelayanan anestesi dan pembedahan harus dilakukan oleh petugas yang berkompeten. Sebelum melakukan anestesi dan pembedahan, harus mendapatkan informan konsult. Status pasien wajib dimonitor setelah pemberian anestesi dan pembedahan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam layanan klinis untuk anak berkebutuhan khusus. Ati Nurhamida menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus tergolong menjadi beberapa tipe, di antaranya tunagrahita, tunalaras, tunadaksa, tunarungu, tunanetra, slow learner, learning disability, hiperaktif, dan masih banyak lagi. Banyaknya tipe anak berkebutuhan khusus ini, maka diperlukan adanya analisis data oleh tim medis mengenai kelainan yang peserta didik alami supaya mempermudah proses penyembuhan ataupun terapinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tipe anak berkebutuhan khusus. Di antaranya yaitu 1. Gangguan belajar dan kemampuan intelektual, yang terdiri dari yang pertama tunagrahita. Anak yang mengalami tunagrahita akan kesulitan dalam hal komunikasi sosial maupun pembelajaran di sekolah, baik akademik maupun non-akademik. Dikarenakan keterbelakangan mentalnya ini jauh di bawah rata-rata. Lalu
upaya layanan klinis yang dapat dilakukan untuk anak tunagrahita. Yang pertama, terapi. Jadi terapi ini difokuskan pada penyembuhan perilaku berbahaya terkait dengan gangguan psikologi si anak tersebut. Yang kedua, penyuluhan genetik atau menginformasikan masalah genetika. Jadi informasi ini dapat disampaikan melalui berbagai media, baik media cetak, media elektronik, ataupun datang langsung ke klinik ataupun posyandu. Yang ketiga yaitu tes darah. Salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya kelainan ataupun cacat dapat dilakukan tes darah pada pasangan yang akan menikah. Yang selanjutnya yaitu gangguan perilaku. Terdiri dari 1. Autis. Autis merupakan gangguan yang menyerang aspek kognitif, emosi, sosial, perilaku, dan ketidakmampuan dalam berinteraksi. Pertumbuhan maupun perkembangannya juga berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Latihannya juga tidak boleh terlalu lama, harus kontinu, dan ketika anak bosan harus dihentikan. Terapi okupasi bukan hanya sekedar aktivitas fisik biasa, tetapi mengembangkan intelektual, sosial, emosi, dan kreativitasnya. Yang kedua yaitu terapi perilaku. Perilaku yang berlebihan ataupun belum ada dapat dikurangi maupun ditambahkan. Terapi ini sering digunakan untuk mengobati ataupun menerapi anak autis. Fokus penanganannya dengan memberikan reward bagi anak yang melakukan perbuatan positif. Yang selanjutnya yaitu ADHD. ADHD merupakan hambatan seseorang dalam pemusatan perhatian yang disertai dengan perilaku-perilaku hiperaktif. Layanan klinis yang dapat diberikan bagi anak yang mengalami hiperaktif ini yaitu satiasi, yaitu upaya menghilangkan alasan yang menghasilkan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Misalnya dengan memberikan perhatian sebelum anak menuntut perhatian, dan bisa juga melebihkan layanan daripada yang ketiga yaitu tunalaras. Tunalaras merupakan gangguan perilaku maupun emosi yang dialami oleh seseorang. Tunalaras dapat dikatakan nakal apabila ia menunjukkan tingkah laku yang menyeleweng. Perbuatannya dapat mengancam pertumbuhan ataupun perkembangan seseorang. Layanan klinis yang dapat diberikan pada anak yang mengalami tunalaras yaitu yang pertama, pendekatan biomedis. Pendekatan ini lebih menekankan pada obat dan penanganan medis. Pendekatan ini digunakan untuk siswa tunalaras yang mengalami ketunalarasan karena cedera neurologis. Yang kedua yaitu pendekatan psikodinamik. Digunakan untuk mengatasi kelainan emosi. Pemecahan masalahnya difokuskan pada penyebab-penyebab hambatan yang dialami oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu gangguan fisik dan ganda. Terdiri dari yang pertama, tunanetra atau gangguan penglihatan. Layanan klinis yang dapat diberikan pada anak yang mengalami tunanetra yang pertama, menggunakan huruf braille. Yang kedua, memanfaatkan sisa penglihatan yang ada. Nah, ada 2 strategi umum untuk membantu anak tunanetra dalam membaca tulisan cetak, yaitu menggunakan buku-buku yang memang memuat tulisan cetak besar. Yang kedua, menggunakan media atau alat atau kaca pembesar atau alat audio visual lainnya. Yang selanjutnya yaitu tunarungu. Tunarungu merupakan gangguan pendengaran. Layanan klinis yang dapat dilakukan untuk membantu anak tunarungu yaitu dengan mengurangi kebisingan yang ada atau tidak perlu, karena dapat memecahkan atau mengganggu konsentrasi mereka. Nah, untuk mengantisipasi hal ini maka mereka perlu
kelas yang kedap suara. Yang selanjutnya melengkapi presentasi auditori dengan informasi visual dan aktivitas konkret. Yang ketiga yaitu tunadaksa. Tunadaksa yaitu gangguan yang mengakibatkan seseorang mengalami kelainan pada sistem atau anggota geraknya, yaitu otot, sendi, tulang. Tunadaksa dapat diakibatkan karena kecelakaan, bawaan lahir, ataupun penyakit. Lalu layanan klinis yang dapat membantu anak tunadaksa yaitu dengan memperbaiki fungsi keseimbangan, berdiri, berjalan, ataupun duduk. Yang selanjutnya protesa sebagai alat pengganti segera terintegrasi pada perasaan bayangan tubuh atau body image di otak. Yang terakhir yaitu tunaganda, anak yang mengalami 2 atau lebih kelainan baik dari segi jasmani, keinderaan, emosi, sosial maupun mental, sehingga untuk mencapai perkembangan kemampuan yang optimal diperlukan layanan khusus pada pendidikan medis maupun psikologinya, yang termasuk penyandang tunaganda yaitu tunanetra tunarungu, tunanetra tunadaksa, tunanetra tunagrahita, tunanetra tunalaras. Nah, layanan klinis yang dapat dilakukan untuk membantu anak tunaganda yaitu pertama, layanan psikologi dengan mengenali kemampuan mereka dan mengembangkan kemampuan mereka. Yang selanjutnya yaitu layanan klinis dengan melakukan penyuluhan langsung kepada pasangan yang akan melakukan pernikahan ataupun pengelola anak disability maupun orang tua anak disability. Yang terakhir, rehabilitasi sosial merupakan sistem pelayanan bagi anak tunaganda dan majemuk melalui sistem panti ataupun di luar panti sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.